Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, salah satu hak saudara atau persaudaraan sama muslim adalah mendoakan kebaikan dan ampunan ketika saudaranya sama muslim meninggal dunia. Ini merupakan konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keislaman kita. Hak-hak persaudaraan sama muslim itu banyak sekali, tapi ini adalah merupakan salah satunya, di mana saat kita mendengar saudara kita meninggal dunia, kita berusaha untuk mendoakan ampunan, mendoakan maghfirah untuknya sebagai konsekuensi dari keimanan kita, bahwa apa yang kita lakukan seperti ini merupakan realisasi dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena dinul Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ketika persaudaraan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, ini menunjukkan bahwa amaliyah dan reaksi kita sebagai seorang muslim tatkala saudara kita meninggal dunia itu hanya diikat oleh tali iman dan Islam, didasarkan oleh tali keimanan dan keislaman, tidak diikat oleh kelompok tertentu, oleh ormas tertentu, oleh komunitas tertentu, oleh ciri khas tertentu ataupun yang lainnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu saudara seiman kita dan saudara seislam bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu realisasi dan konsekuensi dari persaudaraan itu, kita ingin apa yang kita dapatkan itu juga didapatkan oleh saudara kita. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin masuk surga, kita ingin dimudahkan urusan kita di akhirat, berarti kita juga harus menginginkan hal itu untuk saudara kita sama muslim, lebih khusus bagi mereka yang meninggal dunia. Nabi kita Muhammad SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian atau salah satu dari kalian sampai mencintai apa yang untuk dirinya juga untuk saudaranya sesama muslim. Doa ampunan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dengan berbagai lintas komunitas, kelompok, organisasi dan seterusnya, itu telah datang dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW misalkan salah satunya telah mengajarkan kepada kita doa ampunan untuk umat Islam secara umum tanpa disekat oleh apapun, yang doa ini banyak dipanjatkan oleh kita sekalian kaum muslimin, wabil khusus para khutbah, para khatib di hari Jumat, di khutbah yang kedua ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai akhir doa. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim yang laki-laki ataupun perempuan, dan kaum muslimin atau kaum mukminin, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sampai akhir hadis. Di sini Rasulullah SAW ketika
memintakan ampunan itu tidak dibatasi oleh apapun. Dasarnya cuma dua, keimanan dan keislaman. Juga dalam riwayat lain bagaimana ketika Rasulullah SAW selesai menguburkan jenazah seorang muslim, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang hadir di pekuburan waktu itu, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Hendaknya kalian memintakan ampun untuk saudara kalian ini, karena sesungguhnya dia saat ini sedang ditanya di alam kuburnya. Jamaah sekalian, saudara kita yang meninggal dunia itu sangat membutuhkan doa, membutuhkan rahmat, membutuhkan apa yang bisa kita lakukan untuknya. Bahkan mungkin salah satu perkara yang paling dinanti oleh saudara kita adalah doa ampunan dari kita sekalian yang masih hidup. Di sini kita harus membuang ego kita, bahwasanya sangat mungkin orang-orang yang wafat, yang meninggal itu mungkin jadi adalah bagian dari orang-orang yang mungkin kita banyak tidak sependapat dengannya, atau mungkin mereka memiliki pemahaman atau pendapat-pendapat yang kita pandang keliru, atau bahkan mereka termasuk deretan orang-orang yang mendolimi kita dan mendolimi mayoritas umat Islam dengan vonis-vonis mereka yang melampaui batas, vonis kekufuran, vonis kebid'ahan, kesesatan, dan lain sebagainya. Tapi kita sekalian harus menyikapi seperti ini dengan dewasa. Artinya, biarlah itu hisab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita jangan sampai kemudian larut untuk ikut seperti itu. Artinya ketika kita diperlakukan seperti itu, maka jangan sampai kemudian kita memperlakukan saudara kita itu seperti itu. Ingat bahwasanya yang kita lakukan itu murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk. Kalaupun nantinya kita ini kemudian ternyata suatu saat kalau kita meninggal dunia, mereka atau kelompok mereka kemudian tidak mendoakan kebaikan untuk kita, atau bahkan menghujat kita, atau bahkan bersukacita dengan kematian kita karena kita dianggap mungkin sebagai orang-orang yang tersesat oleh mereka, itu tidak ada masalah. Karena ketika kita melakukan ini, mendoakan maghfirah, ampunan untuk saudara kita yang wafat, itu bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia tidak membalas, yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kita dengan kebaikan yang berlimpah. Kemudian kita harus mencontohkan sesuatu yang baik kepada umat. Bagaimana kita berusaha untuk merealisasikan dalil-dalil dan ilmu yang kita pelajari tentang masalah bagaimana kita berusaha untuk merealisasikan ukhuwah Islamiyah, yang salah satu maknanya adalah mendoakan ampunan untuk saudara kita ketika saudara kita wafat. Walaupun mereka itu bukan kelompok kita, bukan komunitas kita, bukan sepengajian dengan kita, bahkan mungkin banyak perbedaan pendapat, tapi kita berusaha menepis itu dalam rangka untuk meraih kebaikan. Banyak teman-teman kita, banyak para ustadz yang begitu luhur, dewasa dalam menyikapi hal seperti ini. Kita tahu persis banyak ustadz-ustadz yang mungkin kalau menuruti ego ataupun menuruti sakit hati tentu akan sangat banyak. Tapi alhamdulillahnya mereka berusaha untuk melepaskan ego itu dan tetap mengalahkan kebaikan, untuk mengalahkan hal-hal buruk, untuk menyampaikan teladan kebaikan kepada umat, tetap menyampaikan doa kebaikan untuk mereka, untuk saudara-saudara kita yang telah wafat. Semoga nantinya ketika kita bisa memberikan edukasi yang baik, memberikan contoh teladan yang luhur,
mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini begitu keras, saat ini begitu kaku, saat ini begitu ekstrim menyikapi saudaranya sama muslim, mudah-mudahan bisa luluh hatinya sehingga bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Demikian, oleh karena itu kita semuanya, termasuk kami pribadi, menyampaikan bela sungkawa, takziah kepada wafatnya seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dan juga memberikan rahmat, taufik, dan juga memasukkan beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang semoga nantinya kita juga akan mendapatkan hal ini kelak satu kemudian hari ketika kita sudah wafat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan ini murni dari pendapat kami pribadi, tidak mewakili siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.